Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tak terasa sudah 3 bulan saya tidak upload di video di channel ini, dikarenakan saya harus melakukan tugas kemanusiaan di saat pandemi saat ini, untuk menebus kesalahan saya yang tidak konsisten dalam membuat video di channel ini, sehingga membuat beberapa subscriber saya pergi meninggalkan channel Deddy Syahputra. Untuk menebus kesalahan saya akan merekam film-film yang dirasa sangat wajib untuk ditonton. Film diawali dengan rekaman pasangan muda-mudi beda keyakinan. Mereka berharap hubungan mereka akan baik-baik saja sampai menuju ke pelaminan. Film hanya berfokus kedua tokoh utama yang bernama Anissa dan Gina. Anissa yang baru saja sampai di kampus, kehujanan habis turun dari mobilnya, berteduh di lobi kampus. Gina yang merupakan mahasiswa baru di kampus tersebut tidak memperdulikan Anissa yang merupakan kakak kelasnya yang selalu dikagumi oleh teman-teman sekelasnya dan menganggap kecantikan berbanding terbalik dengan kepintaran. Paling masuk UMPTN kebetulan. Tuhan memang maha adil ya. Coba aja kalau nggak ada cewek kayak Anissa, bisa bosen gue. Mati basi lihat cewek-cewek di sini. Nah, taruhan aku paling IP cuma 2,1 sesuai Komutan 1. Kecantikan berbanding terbalik dan kepintaran. Anissa merupakan wanita cantik yang tidak pernah lulus dari kuliahannya. Dia juga artis dan keturunan keluarga orang kaya, sehingga semua orang selalu mencibir, sehingga Anissa terus menangis saat kesendiriannya. Di saat menangis kesendiriannya, Anissa yang merupakan seorang artis dimintain tanda tangan oleh Gina yang merupakan mahasiswa baru di kampus tersebut. Seketika itu Anissa pergi meninggalkan selembaran kertas yang ada di mejanya. Gina yang berpendapat bahwa kecantikan berbanding terbalik dengan kepintaran membuktikan kepada teman-temannya bahwa IP-nya adalah 2,1. Anissa pun kembali untuk mengambil nilainya tersebut dan Gina merasa bersalah. Di suatu malam, pada saat Anissa mengerjakan marketnya, teman-temannya pulang tanpa menghiraukan kehadiran Anissa di tempat tersebut. Anissa pun tidak memperdulikannya, justru malah isap rokok dulu sebatang 2 batang untuk menghilangkan stresnya. Tidak lama kemudian ada telepon dari sang ibu. Ibu menanyakan kabar dari sang Anissa, dan ternyata Anissa adalah anak orang Jawa yang tidak memiliki seorang ayah, yang ibunya menikah lagi dengan pria lain. Di suatu malam, Gina yang habis olahraga tidak sengaja menyenggol market milik Anissa yang membuat marketnya hancur berhamburan. Gina yang melihat hal tersebut pergi tanpa menghiraukan market milik Anissa. Anissa yang sedang sibuk membereskan market yang sedang hancur pergi membiarkan market itu. Gina yang diam-diam pergi ternyata tidak sepenuhnya pergi. Gina yang merasa bersalah telah menghancurkan marketnya, diam-diam telah memperbaiki marketnya Anissa. Keesokan harinya, Anissa dibuat terkejut dengan marketnya yang sudah selesai di atas meja kampusnya. Anissa melihat tetesan darah pada marketnya dan menyadari bahwa Gina telah membantunya. Tetapi pada saat dipresentasikan, lagi dan lagi TA Anissa tidak diterima, membuat Anissa sangat-sangat sedih. Anissa
yang sedang stres karena TA-nya ditolak, memilih untuk ke tempat refleksi panti pijat. Di sana ternyata ada China yang merupakan salah satu pekerjanya. China yang berasal dari Singapura ini telah bersekolah di Singapura dan milik kuliah di Indonesia, sedang mengalami kesulitan ekonomi. China yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akhirnya menerima tawaran dari Anissa yang merupakan kakak kelasnya untuk membantunya membuat maket. Hari-hari di mana mereka mengerjakan maket pun dimulai. Di saat mengerjakan maket, Anissa menanyakan arti dari nama China. Begitu juga kebalikannya, China menanyakan arti dari namanya Anissa. Di sela-sela kepenatan mengerjakan maket, China yang sedang menyalakan televisi dan tidak sengaja televisi menyiarkan tentang Anissa yang ternyata keluarganya sedang tidak baik-baik saja, khususnya kedua orang tua Anissa. China pun langsung mematikan TV-nya dan mengatakan, Anissa, keharmonisan pernikahan itu pun harus kandas. Gak guna kali penonton acara gini. Selanjutnya mereka langsung membuat maket. China yang kebingungan dengan maket konsep yang dibuat oleh Anissa. Mengapa banyak sekali taman dan tempat fitness? Anissa pun menjawab, Emang boleh sehat cuma orang kaya ya? Pantas saja kau dibantai. Proyek ini gak visible. Siapa yang mau bayar? Buat apa punya pemerintah kalau nggak bisa ngasih rumah buat warganya? Kau disubsidi sekolah di sini buat bantu pemerintah mikir. Kalau kau bisa cuma nyala-nyalain pemerintah, buat apa kau diluluskan? Republik ini udah kebanyakan sarjana nyinyir. Keesokan harinya, saat Anissa sedang mengambil air wudhu, berpapasan dengan China. China yang merasa keheranan langsung menanyakan, Kak, apa ini karena omonganku kemarin? Seketika itu pula, Anissa kembali mengambil air wudhunya. Anissa yang sedang berada di perpustakaan dihampiri oleh China. China berkata, Nis, kau ini pemalas sekalipun. Kayak gini kau bilang udah selesai? Iya. Ini kan baru kolom dan balok. Dindingnya mana? Jendelanya mana? dan dijawab oleh Anissa, Desain sendiri dana masing-masing. Gue cuma perlu bikin batasan dan strukturnya. Jadi buat apa mereka bayar arsitek? Arsitek tuh suka berasa Tuhan. Berasa yang paling tahu rancangan terbaik buat manusia. Yang paling tahu dana terbaik ya yang ngejalanin sendiri. Tiba-tiba China berkata, Jenius. Semenjak hari itu, Anissa yang seorang yang sering bersedih akhirnya bersemangat menjalani hidupnya dan mencoba menyelesaikan TA-nya dan ditemani oleh China. Juwita kau
suatu ketika, Anissa yang sedang mengajak Cina makan bakso di pinggir sungai pemukiman padat di salah satu wilayah di Bandung, mengatakan kepada Anissa, Nah, ini nih, baru arsitektur kontemporer Indonesia. Festif nih, beda. Gak kayak kota-kota lain di dunia, mirip Amerika semua. Di bayangan gue neraka kayak gini nih, overpopulated dan smoky. Makanya didesain, biar gak jadi neraka. Kalau desain Tuhan, pasti gak semeraut. Dia bisa gabungin bentuk dan fungsi, seni dan iptek, terus menggunakan semua itu buat satu tujuan, the glory of His name. All for the glory of His name. Gila, Tuhan arsitek banget tuh. Tuhan tuh lebih sutradara tau. Sutradara banget. Kalau Allah ketemu Nabi Muhammad di zaman sekarang, pasti bikinnya film. Tulis aja lah, bikin film terlalu instan. Generasi kita nggak mempan dikasih tulisan. Kita nih generasi who gets philosophy in the movie. Filosofi kok di film? Kayak gini lah jadinya. Kayak anak muda zaman sekarang. Kolase filsafat barat, tak ada pun kedalamannya. Lah daripada nggak tahu sama sekali. Kalau tahu dikit malah bahaya. Biasanya malah jadi ateis. The thinking is just too much. The philosophy is so cool. Pengennya serba instan, cepet. Cepetan, Cin. Aku lagi. Cina yang dipanggil Cin oleh Anissa ternyata memiliki perasaan terhadap Anissa. Begitu juga Anissa memiliki perasaan diam-diam terhadap Cina. Maaf. Mimin emosi. Sejak hari itu, hubungan pertemanan mereka semakin baik. Di suatu ketika, di suatu taman, Cina yang sedang berduaan dengan Anissa mencoba merayu si Anissa. Dengan lantang Anissa menjawab, Ntar juga dia pergi sendiri kalau udah gak ada yang manis. Ya, kalau ada kau, gak pergi-pergi dong. Gak guna deh lo gombalin gue. Gak mau gue sama lo. We so complete each other. Kau cantik, aku ganteng. Kau yatim, aku piatu. Kau bego, aku pintar. Kau... Kristen, gue Islam. Exactly. Wait. Dari tadi gue ngeliat setiap alur ceritanya menggunakan kata-kata filosofi. Di suatu momen lainnya, Anissa yang sedang mengangkat telepon, tiba-tiba telepon tersebut dirampas oleh Cina. Cina yang merasa kasihan TA-nya Anissa yang gak pernah selesai. Anissa dengan jurus mautnya berkata kepada Cina, Halo? Maaf, Anissa lagi cukur jenggot. Kalau jutek banget sih. Kasian kan? Yang kasihan tuh kau. Pantas TA kau tak selesai-selesai. Masa tiap menit ada cowok telepon? Cemburu ya? Kau kira semua cowok suka sama kau? Kelihatan kali dari matanya. Susah. Mata lo gak kelihatan. Scan pun beralih kepada rekaman video yang memperlihatkan keluarga yang beda agama, yang pada intinya mengucapkan bahwa terima kasih atas cinta yang telah diberikan oleh Tuhan. Keesokan harinya, Cina melihat namanya terpampang pada satu barisan paling atas, dan Cina merasa puas dengan hasil yang dia dapatkan. Hari-hari berikutnya, Cina yang membantu tugas akhir Anissa merasa kesal dengan Anissa yang selalu meninggalkan tugasnya serta dirinya di rumah, sampai mengatakan, Cuma sekedar konsep. Arsitek itu bukan seni lukis, harus bisa dibangun. Emang di TA bakalan dibangun? Kerjakan saja TA kau sendiri. Semenjak hari itu pun, hubungan mereka semakin terburuk.
ketika Cina sudah mengambil gaji dari apa yang telah dia lakukan selama ini membantu tugas akhir Anissa, tiba-tiba ada telepon masuk. Anissa mengejar Cina yang ternyata Cina ada di bawah lantai 1 dan siap untuk menyaksikan presentasi Anissa. Apa saudari memilih konsep mosaik untuk tugas akhir saudari? Mozaik itu beda-beda. Setelah presentasi pun akhirnya Anissa yang selama ini tidak pernah lulus TA akhirnya bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, tentunya dibantu oleh Cina. Di kebersamaan Cina dan Anissa, mereka saling membahagiakan satu sama lain. Cina yang menemani Anissa saat lebaran, Anissa yang menemani Cina saat Natal. Mereka saling beradu argumen tentang keyakinannya mereka masing-masing, sampai akhirnya Anissa dan Cina mendengar kabar di televisi bahwa ada pengeboman di beberapa gereja yang ada di Indonesia. Seketika itu, hati Cina merasa kesal dengan keyakinan yang dianut oleh Anissa. Sejak hari itu, Anissa dan Cina menjauh gara-gara keyakinan dan pendapat mereka masing-masing. Kejadian pengeboman itu sangat dirasakan oleh Cina, dan begitu pula dirasakan oleh Anissa. Hubungan mereka pun berakhir dengan perbedaan keyakinan. Anissa dengan keyakinannya merasa tidak enak dengan Cina yang merasakan pengeboman terhadap beberapa gereja yang ada di Indonesia. Sampai-sampai Cina berkata kepada Anissa, "Kau suruh aku masuk Islam pun aku mau." Cina dengan amarahnya melalui hari-harinya dengan penuh kesabaran. Scan pun beralih kepada Cina dan Anissa yang sedang diwawancara. Di hadapan kamera, Anissa mengatakan, Tapi kita masih saling sayang. Nggak dosa kan? If you love someone, you gotta let them go. Basi sih, tapi bukan berarti nggak bener. My life is not about me. Okay, so wrap everyone. Thank you. Thanks a lot guys. Besok kita wawancara Frank sama Amara ya. Oke, besok. Anissa, makasih ya. mereka pun berpisah. Setelah wawancara tersebut, Cina pun pergi ke Singapura untuk melanjutkan beasiswanya. Anissa yang sudah lama menjalin hubungan dengan pacarnya akhirnya menikah dengan perasaan sedih, dan film pun berakhir. The best thing I did, and I want you to know, was there